Oke, bisa di slide selanjutnya, Kak. Oke. Sebentar ya, Mas. Tadi potong. Oke, ini untuk soal nomor 1 ya, Mas. Oke. Oke, Bunda-Bunda, waktunya saya mulai dari sekarang. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan Bunda-Bunda dijawab nih di kolom chat ini. Untuk soal nomor 1, opsi apa sih yang mau diberikan? Oke, Kak Arina B. Baru satu orang nih dari 11 mahasiswi nih atau 11 teman-teman, baru Kak Arina doang nih yang menjawab B. Oke, Kak Rizkawati juga menjawabnya D. Ada dua opsi nih, Kak Aziza. Kalau misalkan di soal nomor 1 ada B dan D. Kira-kira nih sebelum Kak Aziza yang memberikan eh, jawabannya, Hmm? boleh nggak nih teman-teman dulu nih Kak yang menjelaskan nih, kenapa sih memilih opsi tersebut? Ya, boleh, Mas. Dipersilakan untuk bunda-bundanya. Ya nih, Kira Bunda-Bunda, tadi alasan kenapa memilih opsi B atau alasan memilih opsi D. gimana Bunda-Bunda? Boleh dong diresen nih. Mungkin Kak Arina, Kak Rizka, atau Kak Sari nih, Kak Rosa, siapa nih yang mau memberikan nih penjelasannya nih? Jawaban saya salah soalnya Mas nggak berani kasih komen. Enggak apa-apa, Bunda. Nggak apa-apa. Kan kita di sini belajar bersama nih, Iya, biar tahu nih salahnya di mana dan benarnya di mana. nggak apa-apa, Bunda. Oh iya, izin ya coba menjawab. Siap, Di Bunda. sini ditanyakan diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut. Nah, di sini kasusnya itu kan dia tidak haid, ada 3 bulan ya. Kemudian ini ada pemeriksaan fisiknya, satu jari TP-nya satu jari di bawah pusat, kemudian tidak teraba abdomen dan terdapat bercak kecoklatan dari jaringan seperti gelembung. Nah, itu mungkin sebenarnya kalau bercak kecoklatan itu lebih ke mola kayak mola hidatidosa. Tapi mungkin jawaban saya salah. Terima kasih. Oke, terima kasih nih Bunda Dawati. Gimana? Kak Aziza, mau langsung dijelaskan atau gimana nih? Tadi ini jawabannya sama semua ada ya, Mas? Atau ada Ada yang yang B, ada yang D, ada juga yang B. nah, Ada dua atau opsi nih. atau mungkin yang mencoba jawab B tadi mungkin Kak. boleh ini Oke, Kak Arina, gimana Kak Arina? ngambil kata kuncinya dari apa gitu. Namanya langsung kita namanya. Gimana Kak Arina? Mau mencoba menjelaskan? Mungkin gangguan jaringan kali ya, Mas. Biasanya butuh pemanasan dulu nih Oh, Kak. betul banget. Lanjut aja Bu. Oke, Jawaban saya Oke. dilanjut. salah tadi. Oke. Oke, oke. Saya lanjut ya, Bu. Oke, jadi ini untuk pembahasannya. Sebentar ya. Oh, nggak bisa berganti ya, Mas, slide-nya. Coba dari saya aja nih Kak. Oh ya, Untuk boleh, stop, Mas. iya di stop Ya, share dulu stop Kak. share aja ya.
Oke, sudah terlihat belum nih? Bunda-bunda atau Kak Aziza nih untuk soal yang saya share screen. Oke, sudah terlihat, Mas. Sudah, berarti langsung ke pembahasan aja ya, Kak? Ya. Oke, jadi untuk soal nomor satunya, pembahasannya ada di, dan jawaban yang benarnya. Ya, jawaban yang benar itu adalah di mola, mola hidati dosa. Nah, jadi kata kuncinya itu tadi benar seperti tadi kata Kak apa tadi ya? Kak Indawati. Nah, Kak Indrawati yang menjawab di mola, tetapi tadi kan kakaknya fokus ke bercak kecoklatan. Nah, kalau bercak kecoklatan itu kan sebenarnya bisa macam-macam, itu bisa menandakan abortus juga. Nah, kalau untuk mola hidatidosa ini sebenarnya gampang dikenali karena kata kuncinya itu jaringan seperti gelembung. Nah, jadi sesuai dengan seperti definisinya, mola hidatidosa itu lebih umum dikenal dengan sebutan hamil anggur. Adalah kehamilan yang ditandai dengan perkembangan trofoblas yang tidak wajar. Pada mola hidatidosa, struktur yang dibentuk trofoblas yaitu fili corialis berbentuk gelembung-gelembung seperti anggur. Jadi untuk kasus mola hidatidosa ini sebenarnya sangat gampang untuk dikenali. Nah, sementara untuk opsi yang lain, itu seperti abortus imminens, itu adalah ancaman keguguran pada usia kehamilan sebelum 20 minggu. Kondisi ini ditandai dengan perdarahan vagina tetapi tidak disertai pembukaan leher rahim. Jadi abortus imminens ini bisa juga dikenal atau lebih umum dikenal dengan abortus yang mengancam. Jadi dia belum abortus, tetapi kapan saja bisa terjadi karena dia sudah ada perdarahan tetapi leher rahimnya belum terbuka. Nah, kemudian untuk yang kehamilan ektopik adalah kehamilan yang terjadi di luar rahim, tergantung lokasi menempelnya sel telur. Gejala kehamilan ektopik dapat menyerupai gejala pada penyakit usus buntu. Nah, jadi kalau kehamilan ektopik ini kehamilan yang terjadi di luar kandungan. Biasanya si sel telur dan sel sperma yang sudah bertemu itu biasanya berkembang di tuba falopi. Nah, sehingga terjadilah kehamilan ektopik. Sedangkan untuk misabortion itu adalah keguguran yang terjadi tanpa gejala. Jadi misabortion ini bisa juga disebut keguguran yang terjadi secara tiba-tiba. Kemudian untuk opsi yang abortus incipiens, itu disebut juga keguguran yang tidak bisa dihindari. Pada keguguran jenis ini, janin masih utuh di dalam rahim, tetapi ibu hamil sudah mengalami perdarahan dan pembukaan jalan lahir sehingga keguguran terjadi. Jadi abortus incipiens itu adalah keguguran yang sedang terjadi. Jadi itu nggak bisa ditahan lagi, memang si janin sudah pasti jatuh. Seperti itu, Mas, penjelasannya. Oke, terima kasih nih Kak Aziza. Oke, bunda-bunda ada yang ingin ditanyakan nggak nih? Kenapa sih jawaban yang apa mungkin di soal ini ada yang ingin ditanyakan nih? Mas, itu mungkin opsinya salah tadi ya. Ini harusnya Ya, D. ini Saya harusnya buat deh. C. Iya, nanti Ya, biar dia sama membaikannya. ya. Ini opsinya D tadi. Berarti benar nih Ya. semuanya D. Oke, berarti langsung dilanjut aja nih bunda-bunda. Atau gimana nih bunda-bunda? Lanjut. Lanjut. Oke, berarti Lanjut. langsung saya lanjut ke soal selanjutnya. Ini soal selanjutnya waktunya saya berikan atau saya mulai dari sekarang.
Oke nih Kak Aziza nih, sudah serempak nih menjawab A dari atas sampai bawah. Oke, bunda-bunda atau kakak-kakak sekalian nih, ada nggak yang ingin menjelaskan? Kenapa sih memilih opsi tersebut di soal nomor 2? Gimana? Ada Kak Ratna, Kak Niko Mangyelsi, Kak Sari, Kak Anika, Kak Jumina, Kak Arya, Kak Rosa, Kak Samsoraida, Kak Arina, dan Kak Rizkawati nih. Kak Yeni mungkin mau menjelaskan? Sampai saya absen semua nama-nama aja nih. Oke, Kak Arina nih langsung resen. Silakan Kak Arina. Ya, di sini ditanyakan berapakah TP yang sesuai pada kasus tersebut. Nah, di sini kan kehamilannya itu 24 minggu, yang lainnya normal ya. Nah, menurut saya itu setinggi pusat. Kalau misalnya 3 jari di bawah pusat itu lain ya, belum sampai kehamilan di atas 24 minggu. Kemudian 3 jari di atas pusat itu udah lebih dari 24 minggu. Itu aja Mbak, pokoknya intinya setinggi pusat. Terima kasih. Oke, terima kasih nih Kak Arina. Gimana nih Kak Aziza? Ya, itu benar ya, Mas. Karena ya mungkin ini basicnya bidan lah ya, Mas. Ini memang harus dihafal mati lah untuk tinggi fundus eteri ini. Boleh ke pembahasannya, Mas? Oke, siap Kak. Ya, oke. Nah, ini untuk pembahasannya. Kalau ini mungkin sifatnya hafalan ya, Ibu-ibu, karena ini kan memang sudah secara teori dan di lapangan pun jaranglah terjadi yang di luar dari teori atau melenceng dari teori, kecuali memang pada kehamilan kembar. Nah, jadi untuk usia kehamilan 12 minggu itu tinggi fundus uterinya adalah 1 sampai 2 jari di atas simfisis. Kemudian untuk usia kehamilan 16 minggu, tinggi fundus uteri ada di antara simfisis dan pusat. Kemudian untuk usia kehamilan 20 minggu, tinggi fundus uteri ada 3 jari di bawah pusat, 24 minggu tepat di pusat atau setinggi pusat. Kemudian untuk 28 minggu, 3 jari di atas pusat, 32 minggu pertengahan antara proses sipoideus dan pusat atau biasa disingkat PX. Kemudian untuk usia kehamilan 36 minggu itu 3 jari di bawah PX atau proses sipoideus, dan usia kehamilan 40 minggu ada di antara pertengahan antara proses sipoideus dan pusat. Kemudian dalam memeriksa tinggi fundus uteri, jangan lupa untuk melakukan konfirmasi dengan wawancara dengan pasien untuk membedakan dengan usia kehamilan 32 minggu. Oke, terima kasih Kak Aziza nih untuk penjelasannya. Di next-nya ada gambarnya. Oke, di next ya. Ya, nah ini ada untuk kira-kira gambarannya secara lebih rincinya lagi. Ini bisa kita lihat sesuai dengan gambar. Jadi pertumbuhan setiap 2 minggu kira-kira 1 lebar jari. Itu pada usia kehamilan di atas 20 minggu. Sementara untuk usia kehamilan di bawah 20 minggu, pertumbuhan setiap 2 minggu kira-kira 2 lebar jari. Nah, kalau secara sentimeternya ini sesuai dengan seperti di tabel. Oke, Mas. Oke, terima kasih Kak Aziza. Gimana bunda-bunda? Sudah cukup jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Mas. Oke, jelas. Berarti bisa langsung saya next ya. Ini soal nomor 3. Waktunya saya mulai dari sekarang.
Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan Bunda-Bunda dijawab di kolom chatnya. Jawabannya ada dulu ya, Kak Arina dan Kak Rizkawati menjawab D, Kak Syamsuraida D. Sisanya belum nih, padahal waktu sudah menunjukkan 1 menit lewat 20 detik. Ayo dong Bunda-Bunda atau kakak-kakak, siapa nih yang mau menjelaskan nih untuk soal nomor 3 nih? Gimana Bunda-Bunda? Ada yang ingin resen? Ada yang ingin menjelaskan Bunda-Bunda? Lanjut Ibu dosen saja. Oke, lanjut ke Kak Aziza aja. Oke, Kak Aziza, silakan dijelaskan nih untuk soal Oke, nomor 3. baik. Mungkin bisa ke pembahasannya ya, Mas. Siap. Oke. Oke, nah untuk jawabannya ini udah pada benar semua ya. Kelihatannya memang udah berpengalaman Siap. lah ya, Mas. Siap kompeten nih, Bu. Kali. Sudah kompeten. Ini Siap Insya Allah kompeten nih. lulus kompeten 100% ya. Amin. 1 kali ujian langsung lulus nih. Iya, one shot. Iya, one shot one goal. Nah, jadi memang untuk di kewajiban bidan terhadap tugasnya itu ada 3 butir. Nah, untuk kode etik profesi bidan itu kan berisi 7 bab, dibedakan ke dalam 7 bagian. Yang pertama, kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat, yaitu berisi 6 butir. Kewajiban bidan terhadap tugasnya berisi 3 butir. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya berisi 2 butir. Kewajiban bidan terhadap profesinya berisi 3 butir. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri berisi 2 butir. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa, dan tanah air berisi 2 butir, dan penutup 1 butir. Nah, untuk penjelasannya itu nanti mungkin bisa para kakak-kakak atau bunda-bunda itu lihat di Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 369 garing Menkes garing SK garing nomor 3 garing 2007 tentang standar profesi bidan. Kalau saya jelaskan di sini mungkin nanti akan sangat panjang gitu ya, Mas. Panjang ya. Ya, jadi mungkin nanti bisa di-download sendiri, filenya ada di Google kok. Ya, nanti coba deh saya sekalian bilang sama Mbak Eka nih, untuk nanti pas ngirim rekamannya sekalian nama filenya nih, untuk Iya. materinya, biar langsung sejalan aja. Oke, Bunda-Bunda, Oke, Mas. ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 3? Atau mau kita lanjut? Lanjut. Lanjut. Lanjut, semangat Sepertinya banget ini, Mas. semangat dan kecampur dengan pengen happy weekend. Iya, benar. Oke, Bunda-Bunda, ini soal nomor 4. Waktunya saya mulai dari sekarang. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan Bunda-Bunda jawab di kolom chatnya nih. Pada baru 2, 3 orang memilih C. Oh, baru saya mau bilang kompak nih Kak Azan. Kita tahu Bunda Rosa Maria tiba-tiba langsung memilih D. Berarti ada 2 opsi nih untuk jawaban nomor 4 nih. Gimana? Bunda Rosa atau Kak Rosa mau menjelaskan nggak nih? Mau men-spill nggak nih? Kenapa sih memilih opsi tersebut? Gimana Bunda Rosa? Salah mau buat Oke, nggak apa-apa nih. Tenang Bunda Rosa nih. Kan ada 2 pasal tentang perempuan nih. Perempuan tidak pernah salah,
Salam salah Pertama-tamanya kembali ke balik ke pasal 1 ya, Mas. benar itu. Oke, Bunda Rosa bisa nggak nih menjelaskan nih, kenapa sih memilih opsi E untuk soal nomor 4? Karena nggak ada merah, Karena hanya dia enggak. bendungan ASI. Oke. Benar nggak ya? Oh, saya juga mau, Patokannya pada iya sih, saya juga nggak ngerti juga sih Bunda. Oke, dari Bunda Rosa sudah menjelaskan nih, katanya nggak memilih tersebut karena hal tadi. Nah, dari yang lainnya nih yang memilih oh opsi ada, C. astaga. Oh ada. Ada Oh, berarti kemerahan. Bunda Oh Rosa nih ada, astaga. Ini mata. harus Ya. lebih fokus lagi nih. Oke, Mbak Arina, silakan dinyalakan mikrofonnya. Ya, izin mencoba menjawab lagi ya, Bang. Siap. Yang mana sih ya, diagnosis apa yang paling mungkin pada kasus tersebut? Di sini dia ibu nifas 14 hari, kemudian keluhannya demam sejak 2 hari yang lalu, kemudian hasil pemeriksaannya itu payudaranya bengkak, tegang dan nyeri, baik tidak menyusu. Dan di sini kemudian payudaranya keras, warnanya kemerahan dan nyeri pada saat dipalpasi. Nah, menurut saya itu adalah mastitis karena di sini juga suhunya 38,8. Artinya ada demam ya, ada. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih nih Bunda Arina. Oke, nggak apa-apa nih Bunda Rosa Maria nih, gagal fokus nggak apa-apa. Ingat, perempuan ada 2 pasal yang diunggulkan. Oke, gimana? Kak Aziza? Oke, boleh ke pembahasannya, Mas. Oke, jawabannya benar ya, mastitis. Nah, jadi memang kata kunci di mastitis itu adalah terjadinya demam atau suhu di atas 38,5 derajat Celcius, kemudian menggigil, nyeri atau nyilu seluruh tubuh, payudara menjadi kemerahan, tegang, panas, bengkak, dan terasa sangat nyeri. Kemudian timbul garis-garis merah ke arah ketiak, daerah merah, bengkak, dan nyeri pada payudara yang terkena. Kemudian kulit mungkin tampak mengkilap dan kencang dengan garis-garis merah. Dan bisa juga gejalanya mirip flu, yaitu lesu, sakit kepala, mialgia, mual, dan kecemasan. Jadi memang mastitis ini adalah peradangan jaringan payudara yang terkait dengan infeksi bakteri. Mungkin memang banyak yang sedikit tertukar dengan bendungan ASI atau dengan abses juga sering banyak yang keliru. Untuk abses itu ditandai dengan adanya pengeluaran nanah atau cairan. Ya, biasanya ditandai dengan nanah. Sedangkan mastitis ini dia masih berupa demamnya yang paling khas. Demam dari mastitis ini dan kemerahan dan juga payudara yang tegang dan terlihat mengkilap. Jadi untuk membedakan antara bendungan ASI, mastitis, dan abses, karena itu biasanya sejalan dan sering sering tertukar-tukar. Jadi memang gejala khasnya itu ada di mastitis ada di kemerahan dan demam, abses ada di pengeluaran cairan atau nanah, sedangkan untuk bendungan ASI itu hanya payudara yang terasa keras tetapi tidak disertai dengan demam. Oke, Mas. Kira-kira begitu penjelasan singkatnya. Oke, Kak Aziza, terima kasih. Oke, Bunda-Bunda gimana nih? Ada yang ingin ditanyakan atau mau lanjut nih? Lanjut. Lanjut nih, Kak Arina sangat semangat nih, sepertinya nih. Kak Arina semangat. Siap saya memimpin apa menjadi moderator di kebidanan, Kak Arina nih paling semangat nih. Iya, semangat Mas, mau hukum ini, mau Oke, lulus. oh iya, Oktober ya. Oke, Bunda-Bunda, ini soal nomor 5. Waktunya saya mulai dari sekarang.
Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan jawab di kolom chat. Menjawab A. Gimana? Bunda-bunda, ada yang ingin menjelaskan? Oke, Karina lagi nih. Oke, Karina, silakan dinyalakan mikrofonnya. Iya, izin mencoba menjawab lagi ya, Mas. Di Siap, Kak. sini yang ditanya diagnosis apakah yang paling mungkin sesuai kasus tersebut. Nah, di sini ibunya ini habis melahirkan ya. Kemudian dia datang keluhan nyeri pada kaki sebelah kanan sejak 1 hari yang lalu. Kemudian hasil pemeriksaannya itu tekanan darahnya baik, kemudian tapi suhunya 38,5, kemudian kaki kanan tuh bengkak warna merah, nyeri bila ditekan dan ditegakkan, digerakkan. Nah, mungkin itu clue-nya, Mas. Menurut saya itu tromboflebitis. Terima kasih. Oke, terima kasih nih, Karina. Gimana, Kak Aziza? Mau langsung saya ke pembahasannya? Oke, boleh Mas. Ya, jawabannya benar ya. Ini udah pada mantep semua nih jawabannya Mas. Udah pakem ilmunya. Nah, jadi kata kuncinya itu ada di kaki kanan bengkak warna merah, nyeri bila ditekan dan digerakkan. Jadi memang pembahasan singkatnya itu tromboflebitis merupakan peradangan pada pembuluh darah balik atau vena yang memicu terbentuknya gumpalan darah pada satu vena atau lebih. Umumnya tromboflebitis terjadi pada vena di kaki, tetapi tidak menutup kemungkinan kondisi ini juga bisa terjadi pada vena di lengan. Tanda dan gejalanya antara lain adanya pembengkakan, penonjolan pembuluh darah vena di permukaan kulit, kulit yang memerah dan terasa hangat saat diraba, dan nyeri yang makin memburuk bila ditekan. Jadi memang untuk tromboflebitis ini khas, itu terjadi pada ibu-ibu nifas yang biasanya memang masih takut untuk bergerak, mungkin berkaitan dengan jahitannya. Nah, itu dia khas ditandai dengan adanya bengkak berwarna merah dan juga ada nyeri tekan dan nyeri bila digerakkan. Nah, seperti itu Mas penjelasan singkatnya. Oke, terima kasih nih, Kak Aziza. Gimana? Bunda-bunda, ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin ada yang mau ini yang tahu untuk opsi yang lain itu hematoma itu apa, varises itu apa, selulitis itu apa. Kira-kira udah pada tahu belum ini bunda-bundanya? Gimana, bunda-bunda? Karina sepertinya mau menanyakan sesuatu nih, menyalakan mikrofonnya nih. Untuk tromboflebitis ini biasanya Bu, pengobatan atau anunya terapinya berapa lama ya Bu? Biasanya. Mas, boleh diulangi Mas? Karina, boleh diulangi lagi? Mau tanya Bu, untuk penanganan tromboflebitis ini sendiri biasanya untuk pemberian obat atau penanganannya berapa lama ya Bu? Biasanya kalau untuk terapi tromboflebitis ini kan itu berkaitan dengan mobilisasi ya Bu. Nah, jadi memang untuk tromboflebitis ini dengan dia eh, melakukan mobilisasi yang rutin, mungkin dalam waktu 1 sampai 2 minggu itu sudah bisa berkurang karena kan memang itu karena si ibunya yang takut untuk bergerak, Bu. Jadi dia terjadi seperti peradangan lah ya, memang peradangan pembuluh darah karena dia tidak bergerak. Nah, jadi memang untuk tromboflebitis ini sebenarnya sederhana untuk terapinya dan tidak terlalu memerlukan obat-obatan atau apa karena dia berhubungan dengan mobilisasinya saja. Baik Bu, berarti hanya mobilisasi saja ya yang disarankan kepada pasien jika terjadi tromboflebitis ini Bu. Iya, Ibu, benar. Jadi dia tidak perlu terlalu ada berhubungan dengan obat ataupun mungkin ya paling kalau memang harus diberi asuhan paling seperti kompres hangat
Seperti itu saja sih, Bu. Oke, baik Bu, terima kasih. Sama-sama, Ibu. Oke, terima kasih nih Bunda Arina sudah bertanya nih, mungkin perwakilan dari teman-teman ya. Oke, kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya mau lanjut nih ke soal selanjutnya. Ini soal nomor 6, waktunya saya mulai dari sekarang. Oke, 5, 4, 3, 2, 1 nih. Silakan bunda-bunda jawab di kolom chatnya nih. Jawaban apa sih yang pas untuk soal nomor 6 ini? Bunda Suhartini, Kasam Suraida, Karya Putri, boleh dong nih menjelaskan nih kenapa sih memilih opsi C pada soal nomor 6? Gimana bunda-bunda? Siapa nih yang mau menjelaskan nih? Wih, Kak Arina malah independen sendiri nih, menjawabnya D nih, yang lain C. Kalau berbelok arah nih, Kak Arina nih. Gimana Kak Arina dulu nih yang menjelaskan nih, kenapa sih memilih opsi D? Oh iya, mencoba menjawab ya Mas. Siap Kak Arina. Mohon maaf nanti kalau salah ini, aduh. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus di atas? Ini kan yang ditanyakan tuh rencana asuhan ya. Nah, kalau menurut saya kan ibu ini keluhannya sering BAK di malam hari. Itu mungkin dikarenakan dia banyak minum air putih kali ya pada malam hari. Jadi asuhannya itu saya informasikan perbanyak minum pada siang hari gitu aja minum. Mungkin itu aja Bu. Ini mohon maaf kalau salah. Terima kasih. Oke Kak Arina. Atau Bunda Arina nih, waduh. Bunda Rizkawati menjawab malah nih. Gimana? Bunda Rizkawati atau Kak Rizkawati nih? Bisa menyalakan mikrofonnya nggak nih? Nggak apa-apa, nggak usah takut ya Kak Aziza ya. Karena kan Nggak ingat, usah takut, kita ada sama-sama dua, belajar. iya, ada dua pasal tentang perempuan. Izin Mas, Oke, siap Kak mau Rizkawati. mau menjawab. Ini soalnya sih ada mirip-mirip ini Mas dengan soal-soal sebelumnya. Tapi soal sebelumnya itu dia jawabannya dikurangi minum air putih pada malam hari. Nah, kalau di sini saya ini pendapat saya Mas ya. Di sini sih saya memilihnya karena dia sering kencing-kencing malam 2 hari yang lalu. Jadi lebih baik sebelum malam tidur kosongkan kandung kemih terlebih dahulu ketika ada dorongan. Begitu Mas, terima kasih. Oke, terima kasih nih Kak Rizkawati. Gimana? Yang jawab C nih, yang jawab D dan E sudah menjawab nih. Sudah menjelaskan. Yang jawab C, ada yang mau menjelaskan nggak nih? Masa yang Saya coba mayoritasnya nih? jelas, Oke, saya gini coba dong. menjawab. Siap Bunda Suhartini. Eh, Silakan. Kalau menurut saya, mudah-mudahan kalau salah jangan ini ya. Eh, Ibunya kan kehamilan 32 minggu, masuk trimester apa? Ketiga. Trimester ketiga ini banyak keluhan seperti nyeri punggung dan lain sebagainya. Jadi kita memberikan konseling tentang perubahan fisiologi di trimester 3 serta keluhan-keluhannya. Kalau itu sih menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda Suhartini nih. Gimana nih? Kak Azizah mau langsung saya geser Ya, aja nih. Oh, Kak Lucy nih. Kak Lucy ada mencoba yang nih. Kak Lucy dari Poltekkes Kalimantan Timur atau dari Samarinda, kampus Samarinda. Silakan Kak Lucy. Terima kasih. Di sini kan keluhan kencing malamnya 2 hari yang lalu itu, kalau saya sih
tetap sependapat dengan pola minum air putihnya ya. Jadi pola minum air putihnya itu diperbanyaknya itu di siang hari gitu, supaya mengurangi keluhan di malam hari untuk kencing terus. Nah, otomatis kan sebelum tidur malam kan semua orang juga pasti akan kencing dulu, apalagi yang memang ibu hamil kan gitu. Jadi otomatis jawaban yang paling pertama yang paling benar adalah D. Baru disertai kita memberikan edukasi tentang E dan C. C itu yaitu tentang perubahan fisiologis trimester 3. Jadi yang paling pertama kita sampaikan adalah kurangi minum di malam hari. Kalau bisa fokus lebih banyak dan teratur minum air putih itu adalah pada siang hari gitu. Terus kita edukasikan lagi sebelum tidur, ibu kosongkan kandung kemih ya, pipis dulu jangan lupa. Nah, kemudian kita ingatkan juga ini juga adalah merupakan perubahan fisiologis untuk trimester 1 Bu gitu. Jadi bukan suatu masalah. Jadi Ibu jangan panik. Nah, mau tak mau setiap kali BAK ya cepat di lap kering setelah cebok, lap kering dengan tisu kering gitu supaya tidak lembab untuk bisa memperkecil rangsangan untuk pipis melulu. Ya, jadi urutannya nomor 1 itu D, baru kita berikan edukasi tentang perubahan fisiologis, baru kita ingatkan kembali untuk kosongkan kandung kemih sebelum tidur malam. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Lucy nih dari Kalimantan Timur. Gimana nih Kak Aziza nih? Mantap dah, Bu Lucy. Mantap. Tapi kita nggak tahu nih jawabannya tepat atau tidak, karena kan di setiap soal uji kompetensi atau soal Komnasnya sangat mengeja ya Kak Aziza ya. Nah, itu Itu menjebak dia. sekali karena rasanya mirip-mirip gitu. Iya, itu yang harus lebih difokuskan lagi. Oke, Nah, Kak Aziza gimana? Mau langsung saya next? boleh next ke pembahasan, Mas. Jawaban yang tepatnya adalah yang C. Nah, jawaban yang tepatnya adalah C. Jadi tadi dari Ibu Lucy itu udah sangat baik ya Bu, udah sangat inilah benar-benar jawabannya itu memang alasannya benar. Nah, tetapi di sini mungkin yang perlu diperhatikan adalah sebelum kita memberikan solusi, lebih baik kita menjelaskan terlebih dahulu kenapa si ibu mengalami keluhan tersebut. Nah, jadi kan si ibu kan mengeluh pasti dia juga pengen tahu kenapa saya jadi lebih sering buang air kecil di malam hari. Nah, nanti kalau misalnya dia sudah tahu, baru kita kasih solusinya. Jadi yang pertama kali harus kita jelaskan atau kita berikan KIE-nya itu adalah tentang perubahan fisiologis trimester 3. Nah, seperti pada pembahasan, dalam kasus tersebut, seorang ibu hamil primipara, hamil 8 bulan, mengeluh sering BAK pada malam hari. Adalah normal dan menjadi prioritas utama rencana penyelesaian masalahnya, karena kondisi kehamilannya secara umum baik dan normal. Ibu perlu mengetahui apa yang menjadi keluhan utamanya, sehingga fokus KIE yang diberikan adalah KIE tentang penyebab sering BAK. Nah, sedangkan untuk perubahan fisiologis trimester 3, itu ada seperti pada minggu ke-28, fundus berada di pertengahan antara pusat dan sifodeus, maka hemoroid mungkin akan muncul. Pernapasan dada menggantikan pernapasan perut, garis bentuk janin dapat dipalpasi, rasa panas perut mungkin terasa. Kemudian pada minggu ke-32 atau seperti keluhan si ibu dalam soal, fundus sudah mencapai PX, payudara penuh, dan nyeri tekan. Sering BAK mungkin kembali terjadi atau mungkin mulai terjadi. Kemudian selain itu mungkin juga terjadi dyspnea. Sedangkan pada minggu ke-36, penurunan ke dalam pelvis atau panggul ibu, plasenta setebal hampir 4 kali waktu usia kehamilan 18 minggu, dan beratnya 0,5 sampai 0,6 kg, sakit punggung dan sering BAK meningkat. Nah, pada minggu ke-36 itu meningkat, berarti di minggu-minggu sebelumnya sudah ada keluhan itu. Kemudian ada juga Bracton Hicks yang meningkat karena serviks dan segmen bawah rahim disiapkan untuk persalinan. Nah, jadi tadi seperti jawaban dari Ibu Lucy, mungkin itu agak sedikit apa ya? Kalau bahasa Medannya itu kecelek gitu, Mas. Itu kayak terkecoh gitu. Oke, terkecoh. Nah, kalau kita kan pasti karena si ibunya mengeluh, jadi kita itu bawaannya langsung mau berikan solusinya. Nah, padahal yang seharusnya lebih penting itu adalah kita beritahu dulu apa yang terjadi pada ibu ini. Kenapa ibu ini mengalami ini?
Nah, setelah si ibu tahu, baru kita bantu si ibu untuk eh, memberikan solusinya, untuk memberikan edukasinya, apa yang perlu ibu lakukan, apa yang harus ibu hindari. Nah, jadi yang penting si ibu tahu dulu nih, saya ini kenapa? Karena kan dia datang mengeluh kepada kita, dia ingin tahu saya ini kenapa, apa yang terjadi sama saya, gitu Mas. Oke, terima kasih nih Kak Aziza. Jadi seperti itu nih bunda-bunda, walaupun saya tidak merasakan hukumnya, tapi yang saya tahu nih banyak dapat keluhan. Kalau misal nggak hanya dari mahasiswanya juga, tapi dari dosennya. Kalau misalkan harus lebih fokus lagi ya Kak Aziza ya untuk Iya, menghilangkan. Karena menjebak Ya, sekali nih kurang untuk fokus. jawabannya nih. ini menjebak sekali memang yang soal-soal seperti ini yang biasanya memang banyak di UKOM ya Mas, karena dia kita ngerasa jawabannya itu ada lebih dari satu jawaban yang benar. Nah, ini tuh cuman kayak soalnya ini tuh pengen ngetes kira-kira kita ini hafal urutan yang paling benar dulu nggak? Gitu. Oke, terima kasih nih Kak Aziza nih, atau bunda-bunda yang tadi sudah menjawab. Gimana? Untuk soal nomor 6 ada yang ingin ditanyakan? Lanjut. Oke, lanjut ke soal nomor 7 atau soal terakhir ya. Biarpun salah tetap lanjut, Mas. Siap, kan ingat perempuan ada 2 pasal nih, Bu atau Bunda nih. Oke, Bunda-bunda, ini soal terakhir atau soal nomor 7, waktunya saya mulai dari sekarang. Oke, 3, 2, 1 nih Bunda-bunda. Silakan jawab di kolom chatnya nih untuk soal terakhir. Pemilihannya opsi apa sih untuk soal nomor 7 ini? Sebenarnya Bunda-bunda belum ada yang menjawab nih. Sudah 1 menit 30 detik nih. Oke, Bunda Sawartini B. Etik nih. Biasanya etik banyak terkecoh nih Kak Aziza nih untuk soal-soalnya nih. Ya, kelihatannya begitu ya Mas, soalnya Iya, agak tidak perawat, tidak bidan nih. Banyak yang mengeluh di soal atau departemen etik nih untuk hukumnya. Oke, ini sudah 2 menit lebih nih baru Bunda Suhartini nih yang menjawab nih untuk soal nomor 7. ini opsi E-nya kelihatan nggak ya Mas? Kayaknya kepotong. Enggak, kepotong kayaknya, Ibu. Ah ya, Kelihatan. kepotong. Iya, kepotong ini sepertinya. Nanti biar diedit lagi deh. Ah. Gimana nih Bunda-bunda? Oke, sudah ada yang berubah nih. Karina lagi nih. Karina D, sisanya B. Baru 3 sih yang menjawab nih. Oke, Kak Rosa juga D. Siapa nih yang mau menjelaskan nih? Dari masing-masing perwakilan aja deh yang jawab D dan juga yang jawab B. Mungkin Kak Arina atau Kak Rosa nih yang menjawab D? Atau Kak Yeni nih yang ingin Iya, menjelaskan? izin mencoba menjawab meskipun salah ya, Mas, nanti Siap, jawabannya. Bunda. Apakah aspek legal etik yang dilakukan bidan sesuai dengan kasus tersebut? Di sini kan ibunya itu mau SC, kemudian bidan ini menjelaskan bahwa untuk SC itu hanya untuk kasus komplikasi. Dan bidan tersebut juga tidak melanjutkan diskusinya karena takut memberikan informasi yang salah dan terjadi konflik. Menurut saya itu jawabannya D, beneficence. Itu yang tidak merugikan orang lain gitu nah tindakannya. Mungkin itu Mas. Mohon maaf kalau salah.
Oke, terima kasih Karina. Itu yang menjawab D. Yang jawab B nih belum terdengar suaranya nih. Bunda Suartini nih mungkin. Iya, saya akan mencoba menjawab. Mohon maaf kalau salah. Di sini kan bidan tersebut tidak melanjutkan diskusinya karena takut memberikan informasi yang salah dan terjadi konflik. Eh, di sini kan kalau Veracity ini kalau tidak salah kejujuran. Eh, maksud saya harusnya bidan itu tetap harus jujur memberikan pendapatnya apa, komplikasi apa yang terjadi, ditimbulkan atau bagaimana gitu. Nah, maksudnya jujurlah bidannya, jangan karena takut memberikan informasi bidan tersebut tidak melanjutkan diskusinya gitu kalau menurut saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau salah. Oke, Bunda Suartini gak apa-apa nih. Gimana nih Kak Aziza nih? Oke, ini sebenarnya tadi karena kenapa saya nanya, sepertinya kepotong, yaitu sebenarnya semacam jebakan, Mas. Sebenarnya jawabannya ada di situ. Oke, berarti jawabannya Iya. yang E. Nah, jadi saya sekalian untuk ini juga kira-kira ada nggak nih yang menjawab? Jawabannya nggak ada di situ, gitu, Mas. Oh, oke, nanti Ah, berarti ini kesalahan dari pihak kita nih Oh, atau berarti saya itu salah Bu. Saya pikir beneficience itu tidak merugikan. Mana? ah, Oh, oke. iya. Nah, jadi mungkin untuk yang udah pakem banget tentang etik kan pasti udah langsung ngeh nih kan, gitu kan, Mas. Kayak Ada eh beneficent dan non ya beneficent ya. ada Nah, itu tadi makanya beneficent itu dan tidak merugikan. Sekalian non-beneficent. beneficent salah. Oke, oke, nanti selanjutnya. Mirip-mirip ya Bu, karena belakangnya sama-sama Visions gitu Iya, ya. itu tadi makanya tidak merugikan berarti karena tidak melanjutkan kan, bidan tidak Nah, melanjutkan iya. lagi. Nah, saya kira beneficent kali ya, sekalinya lupa ya. Ya, Beneficent berbuat kalau baik. Aduh. kalau beneficence itu ini kata kuncinya kita biar gampang dihafal. Beneficence itu kan diambil dari kata benefit ya, Bu. Diambil dari kata benefit, benefit itu kan berarti keuntungan. Nah, kalau kita keuntungan itu kan berarti memang hal-hal yang baik untuk kita gitu. Nah, memang di sini jawabannya adalah non-malfeasance. Kata kuncinya adalah bidan menjelaskan bahwa persalinan SC untuk kasus komplikasi. Bidan tersebut tidak melanjutkan diskusinya karena takut memberikan informasi yang salah dan terjadi konflik. Nah, Tidak sesuai dengan merugikan. non-malfeasance. Non-malfeasance itu kan tidak merugikan. Jadi si bidan ini berusaha untuk menjelaskan kepada pasiennya bahwa kalau kita melakukan SC tanpa adanya komplikasi, itu bisa saja menimbulkan bahaya fisik atau kerugian untuk si ibu, untuk si pasien, untuk si klien. Nah, itulah kenapa non-malfeasance ini memang contohnya itu mencegah melakukan tindakan operasi SC tanpa indikasi medis. Karena di non-malfeasance ini prinsip etik yang tidak menimbulkan bahaya fisik dan psikologi pada klien. Nah, sedangkan untuk yang lain itu tadi seperti fidelity, itu adalah ketaatan atau menepati janji. Veracity itu kejujuran, tadi benar ada Ibu yang bilang. Nah, tapi kan di sini veracity itu adalah menyampaikan kebenaran informasi. Nah, ini biasanya berkaitan dengan hasil diagnosa. Jadi, kalau misalnya memang kita tahu si ibu ini diagnosanya mungkin sudah cenderung ke arah yang diagnosa yang mungkin bisa membuat si ibu sedih. Nah, tapi seperti itu pun kita harus tetap menyampaikan karena itu tadi kita punya prinsip etik, veracity atau kejujuran. Jadi kita tidak boleh menutupi apapun yang terjadi pada klien, terutama informasi itu memang harus diterima langsung oleh si kliennya. Sedangkan beneficence tadi itu berbuat baik. Prinsip ini menuntut bidan untuk melakukan hal yang baik sehingga dapat mencegah kesalahan atau kejahatan. Memang mirip-mirip dengan non-malfeasance, tapi dia fokusnya itu non-malfeasance itu kita mencegah si ibu atau kita langsung mengatakan ke si ibu kalau ini itu sebaiknya tidak ibu lakukan
karena bisa menimbulkan bahaya fisik ataupun psikologi. Oke, seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Kak Aziza. Gimana Bunda-Bunda? Ada yang ingin tanyakan nih seputar etik aja deh untuk soal nomor 7 nih. Ada yang ingin tanyakan nggak nih? Iya, etik ini memang sedikit mengecoh sih Mas ini. Iya, iya. Ya, Berarti- karena dia mirip-mirip ya. Iya, beneficent dan normalis pensiun ini nabu. Makanya tadi nggak kelihatan harusnya muncul mungkin dipilih. Makanya tadi saya ini kayaknya kepotong gitu kan. Nah, siapa tahu ada yang sadar. Itu Saya nggak ada klik-klik 2 kali jawabannya. Bu kok cuma sampai C, sampai sampai D. C gitu kok diklik lagi nggak ada. Berarti Iya. mungkin sampai C aja kali ya. Nah, ketimbang dan nggak ada muncul jadi. Apalagi namanya mirip ya, Bu. Iya Bu, aduh. Lebih. Oke, kalau misalnya sudah tidak ada yang ditanyakan nanti mungkin tadi itu kebaikannya fontnya terlalu besar nih untuk penjelasan atau memilih opsinya nih soalnya yang mengedit PowerPoint-nya membaikan nih. Oke, Bunda-Bunda kalau misalkan tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin nih ada apa ya kalau misalkan anak-anak senja bilang itu mungkin ada quotes nih Kak Aziza untuk Bunda-Bunda nih di ending pertemuan pada malam hari ini. Oke, ada di slide berikutnya juga, Mas. Nah, jadi saya nggak panjang quotes-nya ya, itu cuman sukses itu bukan final, kegagalan juga bukan berarti fatal, tetapi keberanian untuk melanjutkanlah yang diperhitungkan. Nah, jadi ini memang berkaitan banget sama hukum ya Mas, karena Iya, ketika kita sudah lulus UKOM, bukan berarti itu final dari karir profesi bidan, tapi masih banyak lagi hal yang bisa dicapai setelah kita lulus dari UKOM. Nah, sedangkan kalaupun misalnya memang rezeki kita itu belum lulus atau kita mengalami kegagalan, bukan berarti itu hal yang fatal, bukan berarti dunia itu berhenti. Nah, yang paling penting itu apa? Yang paling penting itu adalah keberanian untuk melanjutkan. Jadi walaupun misalnya nanti memang rezekinya merasakan kegagalan dulu, ya nggak apa-apa. Karena yang paling penting diperhitungkan adalah keberanian untuk melanjutkan. Oke, keren Mas. Ibu. Oke, ini Kak, keren kata-katanya. Oke. Kakak-kakak atau kakak aja deh. Mungkin ada yang masih seumur atau di 30 ada yang lebih senang dipanggil kakaknya. Oke nih kakak-kakak sekalian, kalau misalkan tidak ada yang ingin ditanyakan untuk kelas pada malam hari ini, mungkin bisa saya akhiri nih. Takutnya nih dari Kak Aziza juga udah ditungguin sama besti-bestinya, ya kan? Atau bunda-bunda nih mau ada yang lagi berjaga atau lagi ada yang shift, mungkin ada yang juga mau jalan sama besti-bestinya nih kalau misalkan sudah tidak ada yang ingin tanyakan, mungkin bisa saya akhiri nih untuk pertemuan bimbingan belajar pada malam hari ini. Oke, baik Bunda Suartini, terima kasih kembali, sukses. Saya doakan di bulan Oktober nanti yang akan hukum 1 kali ujian langsung lulus. One shoot ya, Mas. Iya, one shoot one goal. Yang penting jangan terlalu tegang. Nanti sebelum hukumnya healing dulu nih. Ya. Kayak biar nggak terlalu tegang. Oke, Bener. saya Mas Diki perwakilan dari tim Foko. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, happy weekend semuanya. Selamat malam, makasih Mas Diki, makasih Bu Aziza untuk Sama-sama, ilmunya Ibu. malam ini. Sukses ya, Ibu. Amin, sukses juga buat semuanya. Amin.